Lebih mencoloknya, anak KPI pasti bisa khutbah. Ya. Fix. Anak KPI kalau dalam berkomunikasi pasti ada dalil-dalilnya. Ada kalam-kalam Arabnya, ada hadis yang dia bawakan, ada ayat-ayat Al-Quran dia bawakan yang sesuai dengan konteks komunikasi. Jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu lebih masuk ke dalam keagamaan, dakwah, lebih khususnya dakwah Islam. Tetapi seiring perkembangannya zaman, KPI itu menyentuh ke ranah-ranah yang mana ada namanya ilmu komunikasi murni juga, PI. Kenapa harus KPI? Karena KPI mempunyai bidang yang luas yang bisa teman-teman ulik. KPI bukan hanya bisa dakwah, teman-teman mau di dalam di luar daripada agensi digital, teman-teman bisa ke ranah sana. Fotografer, videografer, seorang jurnalistik bisa, seorang wartawan, reporter bisa, juga seorang penulis bisa. Di KPI luas, di instansi pemerintahan KPI bisa merangkap dan bisa menyesuaikan daripada keadaan di sana. Karena kita tahu kalau kita di dalam universitas negeri, kita istilahnya ilmu sosial. KPI ini ilmu sosial, dia menyeluruh banyak. Kalau kita mau tarik alumni-alumni kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dato Karama TV, podcastnya anak KPI. Oke, senang sekali hari ini saya Insan Kamil akan membahas tentang KPI versus ilmu komunikasi. Bedanya di mana sih? Ya. Senang sekali hari ini saya ditemani oleh Kak Atif Muhyiddin selaku Ketum KPI periode 2025. Ya, betul. Apa kabar Kak Atif? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang untuk lebih mengenal Ketum KPI, kita akan sedikit mendengar latar belakang dari Ketum KPI ini, yaitu Kak Atif. Silakan Kak Atif. Oh iya, siap. Basa-basi host dan narasumber. Oke. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atif Muhyiddin, Ketua HMJ KPI periode 2025-2026. Biodata saya lahir di Toli-Toli, lebih tepatnya di kotanya, di Lonti, dan juga tanggal lahir 20 Desember 2002. Pendidikan saya di SD Al-Herat 1 Palu, di Sis Al-Jufri, SD Al-Herat 1 Palu. Kemudian saya masuk di MTSN 1 Kota Palu, yang mana sebelumnya itu namanya MTSN Model Palu, beralih namanya ke MTSN 1 Palu di Jalan Cikditiro. Terus naik lagi pendidikan saya ke MA Madrasah Aliyah Darut Tauhid Malang, Pondok Pesantren Darut Tauhid Malang di Dinoyo Malang, lebih khususnya di Kota Malang. Terus sekarang melanjutkan studi saya di program S1 Strata 1 di UIN Dato Karama Palu, lebih khususnya di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Mungkin itu saja. Oke, tema kita hari ini kan membahas tentang KPI dengan ilmu komunikasi. Mungkin kalau lebih dasar, bedanya KPI sama ilmu komunikasi itu menurut Kak Atif apa? Oke. Kalau kita berbicara tentang KPI, berarti kita bicaranya tentang dakwah, pasti itu, dakwah. Karena kalau kita di UIN, pasti itu rata itu ada pasti Islamnya. Pasti itu komunikasi dan penyiaran Islam. Tapi sebelumnya dari beranjak namanya dari menuju KPI, sebelumnya itu bernama jurusan dakwah. Kemudian beralih bertransformasi menjadi KPI, lebih khususnya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam itu lebih masuk ke dalam keagamaan, dakwah, lebih khususnya dakwah Islam. Tetapi seiring perkembangannya zaman,
KPI itu menyentuh ke ranah-ranah yang mana ada namanya ilmu komunikasi murni juga. Contohnya ada komunikasi massa, ada psikologi komunikasi, dan juga manajemen media massa. Dan juga kalau kita di KPI itu ada namanya manajemen dakwah. Jadi di KPI itu diajarkan bagaimana kita bisa memanage dakwah. Dakwah itu bukan hanya sekedar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekedar ceplas-ceplos saja dalam berdakwah. Jadi diajarkan bagi anak-anak UIN, seterusnya KPI, bagaimana dia bisa memanage dakwah, bagaimana dia bisa mengatur dakwah dengan sebaik mungkin hingga bisa diterima oleh orang banyak. Kalau di ilmu komunikasi yang lebih murni, lebih banyak dia menyentuh ke ranah-ranah yang komunikasi murni tersebut. Contohnya public relation, lebih masuk ke dalam dunia entertainment sebagai apa ya? Sebagai mungkin kameramen, wartawan, jurnalistik, seorang jurnalis. Nah, mungkin seperti itu. Kalau kita mau lihat dasarnya dari KPI dan Ilkom. Tapi harus teman-teman ketahui nih kalau sebagai anak KPI. Jadi KPI ini sekarang mulai menyentuh ranah-ranah ke sana juga. Jadi mengikuti zaman, bukan hanya kita ke dakwah sepenuhnya, tapi kita menyentuh juga ke ranah-ranah yang istilahnya non syariah begitulah, non syariat begitu, bisa bilang seperti itu. Berarti selain bedanya itu di KPI lebih ke dakwah, menurutnya Kak Atif perbedaan yang lebih mencolok lah. Lebih mencolok antara KPI dengan ilmu komunikasi. Lebih mencoloknya, anak KPI pasti bisa khutbah. Ya. Fix. Anak KPI kalau dalam berkomunikasi pasti ada dalil-dalilnya. Ada kalam-kalam Arabnya, ada hadis yang dia bawakan, ada ayat-ayat Al-Quran dia bawakan yang sesuai dengan konteks komunikasi. Ya. Pasti seperti itu. Kalau anak dakwah tidak mungkin tidak dibawakan daripada konteks-konteks keislaman yang mereka bawa, diserempetkan dengan komunikasi, pasti. Ya. Terus pasti nih banyak yang bilang kalau KPI itu versi islaminya. Ya. Versi islaminya ilmu komunikasi. Ya, betul. Menurut Kak Atif itu betul atau justru ada sisi lain yang lebih dalam KPI? Kalau mungkin sependek yang saya tahu karena saya ini masih mahasiswa juga, sesuai yang bisa saya jawab. Saya belum pakar, saya belum juga saya bukan ustadz juga. Ya mungkin kalau yang dari saya lihat untuk sebagai mahasiswa berjalan dalam 2 tahun ini, ya bedanya ya memang itu tadi. Anak KPI pasti ditekankan bisa berdakwah dan harus ditambah dengan apa? Lebih khususnya lagi itu ilmu media kreatif. Jadi anak KPI sekarang ini ditekankan oleh jurusan bagaimana dia bisa berdakwah dengan baik, dia mempunyai ilmu agama yang istilahnya ilmu agama yang balance, yang bisa terjun ke masyarakat, dan dia bisa menggunakan teknologi yang ada untuk dia manfaatkan di dalam jalur dakwah seperti itu. Kemudian kita lebih ke kampusnya kita lagi. Di kampus kita sendiri ini biasanya apa saja mata kuliah atau kegiatan khas di KPI yang beda dari jurusan ilmu komunikasi yang lain? Boleh saya minum dulu? Silakan. Minum. Supaya lebih haus. Iyo. Haus ini. Karena kalau kita sama-sama kita baku podcast, aman toh? Aman. Kayak tidak ada mau baku istilahnya baku enak ini bagaimana? Aman saja berjalan. Berapa menit tadi tuh? Lama. Lumayan sudah ada. Ya habis waktu. Jadi kalau kita bilang apa mata kuliah khas dari KPI yang tidak ada di ilmu komunikasi, dan apa kegiatan yang khas KPI yang beda dengan jurusan ilmu komunikasi lain? Ya lebih khususnya sih memang ilmu komunikasi. Nah, kalau untuk matkulnya kita itu ada namanya manajemen dakwah. Nah, manajemen dakwah, dakwah kita tahu itu dari kata
da'a yad'u da'watan. Mengajak, menyeru, memanggil orang-orang ke dalam Islam ini. Contoh kalau dalam ranah luar Islam, bagaimana kita sebagai seorang dai diajarkan bagaimana kalau kita menghadapi orang di luar Muslim dalam berdakwah itu. Kalau dalam sesama Muslim, bagaimana kita diajarkan dalam manajemen dakwah ini kita bisa menempatkan kata yang tepat, melihat situasi, melihat psikologi seseorang dalam berdakwah. Kadang kalau kita lihat, saudara, kalau kita lihat orang berdakwah ini, kita kasih tahu dalil-dalil, ayo sholat, ayo ini. Tetapi kita mengatakan ayo sholat, ayo sedekah, ayo ini. Tapi posisi orang yang kita dakwakan bagaimana dulu? Terkadang kita tidak tahu keadaannya. Kita tahu orang ini lapar, orang lapar kamu dakwahkan. Maka dakwah yang harus seperti yang pantas kita pertama-tama adalah memberi makan. Itu caranya. Dakwah tidak selalu dalam kata-kata. Dakwah juga bisa bil lisan, bil hal, dengan keadaan, dengan action. Karena belum sampai kata-kata, perbuatan sudah sampai duluan. Itu yang lebih mengena kadang-kadang. Jadi itu yang mungkin dari matkul manajemen dakwah yang mungkin baru yang di semester 4 ini yang baru saya dapatkan terkait dalam matkul khasnya KPI. Terus juga kegiatannya itu selama yang saya dapatkan di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, bukan hanya diberikan teori dari manajemen dakwah ini. Bagaimana mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam diberikan wadah, diberikan kesempatan, diberikan fursoh bagi mahasiswa itu untuk menjalankan dari apa yang didapatkan di kelas. Teori-teori itu mungkin sudah diajarkan rukun-rukun khutbah, tapi harus praktek. Karena siapa lagi? Terus kita fakultas dakwah jurusan KPI. Masa anak KPI itu tidak bisa khutbah? Ya mungkin kalau tidak bisa, mas tidak bisa ceramah, kultum 7 menit, masa tidak bisa? Nah seperti itu. Itu yang membedakan anak KPI dan anak ilmu komunikasi. Maka itu yang harus menjadi ciri khas. Jadi ada orator, tapi kita menjadi orator yang di mimbar. Nah, ada yang orator jalan, kita orator di mimbar, tapi bisa juga jadi orator di jalanan. Itu harus kita balance, tidak melupakan duniawi, tidak melupakan ukhrawinya juga. Seperti itu. Tapi balance. Ya, gitu. Terus misal kalau kita banding-bandingkan lah, bukan itu kan kita supaya kita ketahui. Kalau dibandingkan dari segi tujuan pembelajaran, KPI itu lebih fokus ke arah yang mana? Pembelajarannya. Pembelajaran. Dia lebih fokus ke mana? Ya pasti itu tadi. Dia menekankan sebagai menjadi seorang mahasiswa yang mempunyai nilai spiritual yang mendalam dan juga mempunyai nilai nilai istilahnya dia bisa memanfaatkan zaman yang ada dengan teknologi, dengan keadaan, menyesuaikan daripada zaman. Nah, seperti itu. Kalau dibilang ke arahnya kebanyakan, kalau orang bilang KPI ini ke sana. Cuman seiring berjalannya zaman, kita lihat sekarang ya, alumni KPI ini bukan hanya menjadi ustadz ternyata. Bukan hanya pilih ustadz. Kita lihat sekarang banyak saya lihat alumni KPI ini masuk di dunia entertainment. Begitu. Contoh ada agensi-agensi digital begitu, jasa-jasa foto, jasa-jasa videografi, mereka masuk di sana juga ternyata. Dan anak KPI mampu begitu. Mungkin ada anak KPI yang tidak semuanya masuk ke ranah dakwah, ada juga yang masuk ke ranah yang di luar dakwah seperti itu. Tetapi masih membawa ciri khasnya sebagai mahasiswa KPI. Tapi pada dasarnya kalau kita mau bilang fokus yang sebenarnya tidak menghilangkan daripada marwahnya seperti itu dalam dakwah. Tapi harus pintar juga anak KPI sekarang bagaimana membungkus dakwah itu dengan sebaik mungkin, dengan semoderat mungkin seperti itu.
Karena kita hidup di Indonesia bukan hanya dengan sesama agama kita, dan juga bukan dengan sepemikiran kita juga kadang-kadang. Maka bagaimana kita bisa mendakwakan, membalut dakwah tersebut dengan baik dan rapi, seperti itu sebagai anak KPI. Selanjutnya menurut Kak Atif ini, Ya. setelah lulus dari jurusan KPI, KPI itu kan punya keunggulan mungkin di dakwah. Ya. Selain di dakwah, lulusan KPI itu punya keunggulan apa saja kalau dibanding sama jurusan ilmu komunikasi yang lain? Kalau saya lihat ya, untuk anak komunikasi sebenarnya sudah tidak bisa kita katakan berbeda dengan Ilkom. Nah, anak KPI sekarang itu jago-jago pegang alat, jago-jago. Sekarang orangnya sudah bisa podcast. Iya. Tuh, sudah bisa podcast. Contohnya? Iya, sudah bisa buat berita, sudah bisa berita tulis, mereka sudah bisa dan mereka lakukan, turun ke kegiatan, jadi fotografi, jadi videografer. Jadi sisa teman-teman saja yang memilih. Dari teman-teman saja memilih, teman-teman mau kemana, begitu. Karena juga kita tidak bisa memaksakan seluruhnya jadi pendakwa kan? Iya. Tidak bisa. Kalau mau jadi pendakwa semua, siapa yang mau didakwah? Kan? Saling baku Iya dakwah. betul, baku dakwai semua sudah kita ini. Tidak bisa. Nah, maka dan juga orang-orang itu dianugerahkan tidak semuanya ke sana seperti itu, tidak semuanya ke dakwah. Tapi harus ditekankan, harus mempunyai nilai-nilai dasar sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, memanage dakwah, membalut dakwah tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, dalam bermasyarakat, dalam berorganisasi, dalam berkeluarga. Itu. Maka dari kita mengambil dari dasar itu, da'ayadu dakwatan, mengajak, menyeru, memanggil ke dalam kebaikan, seperti itu. Nah, dan anak dakwah itu dari tadi yang saya bilang, kisah dari mereka saja. Mau jadi videografer di KPI sudah ada. Menjadi fotografer di KPI sudah ada pengembangan yang dilakukan oleh teman-teman himpunan dan juga teman-teman di jurusan banyak, dan teman-teman di fakultas banyak. Jadi teman-teman cari saja dari public relation. Nah, tadi saya bilang public relation, di KPI sudah ada namanya Departemen Public Relation. Nah, bagaimana dia mengelola akun, bagaimana mereka berekspresi dengan ide mereka untuk membuat konten. Nah, jadi mereka sudah mengikuti daripada zaman, tidak seperti dulu lagi. Nah, ada dakwanya, ada juga bukan non dakwah, istilahnya lebih ke ranah yang lebih ilkom lah, begitu. Sudah ada, mengikuti sudah semua ini. Cuma bedanya ada Islamnya. Islam ada itunya. Kalau buat video yang ada dakwanya. Begitu. Dipadukan. Sudah tidak dakwah lagi di mimbar, sudah tidak dakwah lagi di pengajian-pengajian, bisa dakwah juga di media sosial, begitu. Kita lanjut. Sejauh ini menurut Kak Atif, bagaimana KPI menjaga nilai-nilai Islam di tengah dunia komunikasi yang terlalu dan terus berkembang dan kadang terlalu bebas sekali untuk menjaga nilai-nilai Islamnya? Bagaimana dia menjaga nilai keislamannya? Oke. Ini pertanyaan sesuai sekali dengan zaman nih, sesuai dengan kepribadian sekarang ini, mulai terombang-ambing dengan kerasnya zaman. Dari saya sebagai kita anak komunikasi, hendaknya kita selalu mengingat dan memegang prinsip-prinsip keislaman tersebut. Karena kalau kita sudah bawa nama Islam, itu besar, tanggung jawab besar. Anak KPI, komunikasi penyiaran Islam, anak dakwah, maka kita membawa tanggung jawab yang besar dan nama yang besar. Ketika kita sedikit saja mencoreng, itu bukan hanya membawa nama diri kita sendiri, tetapi lembaga, kampus, jurusan, dan juga guru-guru kita, dosen-dosen kita itu. Karena bagaimana anak dakwah kok seperti ini? Jadi bagaimana kita memegang prinsip itu di dalam
berkehidupan di kampus maupun di luar kampus sebagai anak KPI. Dan yang saya harapkan ya anak KPI selalu memegang prinsip tersebut dan mengamalkan, bukan hanya diajarkan dalam kelas tapi diamalkan. Dan bentuk bicara kita, bentuk perlakuan kita itu adalah pengambilan contoh dari orang mengambil contoh, orang mengambil melihat begini kualitasnya ternyata. Maka anak KPI pegang prinsip tersebut, berpegang teguh dalam nilai-nilai keislaman dan tidak lupa pula dengan nilai-nilai yang sekarang ada di masyarakat. Jadi dikepadukan dengan nilai-nilai keislaman tersebut. KPI tidak boleh ketinggalan zaman. Maka pesan saya, pegang terus prinsip-prinsip keislaman tersebut agar kita tidak terombang-ambing dengan perkembangan zaman. Alhamdulillah di KPI ada namanya, di himpunan ada namanya Departemen Pendidikan dan Keagamaan. Maka di KPI kita juga memetikkan kerohaniannya seseorang, bukan hanya zohirnya, bukan hanya luarnya, tapi batinnya juga kita mau asah dengan kegiatan-kegiatan diskusi bulanan yang dengan membahas tentang keagamaan juga. Terus kita ngundang-undang ustadz terkait kajian-kajian keagamaan begitu, supaya menambah booster daripada teman-teman KPI, mengingatkan juga wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dan dalam kebaikan dan ketakwaan, seperti itu. Kemudian ada nih pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir. Harapan kakak sendiri kan bisa dibilang Kak Atif ini sekarang Sohibul HMJ KPI, Sohibul HMJ. Ya, ngeri. Ketua HMJ KPI. Sohibul. Harapan Kak Atif untuk KPI ke depannya, dan mungkin dari kakak sendiri ada pesan untuk siswa-siswi yang mau masuk kuliah tapi bingung mau masuk di jurusan apa. Jadi intinya kenapa harus KPI? Pilihnya ini. Ya, terakhir harapanku untuk KPI selalu menjadi yang terbaik, selalu menjadi yang terdepan dalam menginspirasi, dalam komunikasi dan memberikan pelajaran dan pengembangan di dalam dunia penyiaran. Nah, terus juga pesannya kepada teman-teman kalau kenapa harus KPI? Kenapa harus KPI? Karena KPI mempunyai bidang yang luas yang bisa teman-teman ulik. KPI bukan hanya bisa dakwah, teman-teman mau di dalam di luar daripada agensi digital, teman-teman bisa ke ranah sana. Fotografer, videografer, seorang jurnalistik bisa, seorang wartawan, reporter bisa, juga seorang penulis bisa. Di KPI luas, di instansi pemerintahan KPI bisa merangkap dan bisa menyesuaikan daripada keadaan di sana. Karena kita tahu kalau kita di dalam universitas negeri, kita istilahnya ilmu sosial. KPI ini ilmu sosial, dia menyeluruh banyak. Kalau kita mau tarik alumni-alumni kita, ya ada yang DPRD, ada yang akademisi, ada yang pendakwa, ada yang dalam agensi digital, seorang fotografer, seorang videografer, terus juga ada yang di staf-staf instansi pemerintahan, banyak. Jadi teman-teman kalau mau pilih KPI itu bukan pilihan yang salah lagi, yang betul sekali sudah. Kalau teman-teman mau mengulik dari semua bidang minat bakat yang pada zaman sekarang, yang anak-anak muda mau, KPI sangat relevan bagi teman-teman yang mau mengulik bakatnya di dalam dunia entertainment dan juga dakwah dan keislaman. Seperti itu saja dari saya. Kemudian ada ini bonus closing statement untuk mengajak teman-teman siswa-siswa yang mau gabung
ikut sama-sama masuk di jurusan KPI. Ya. Silakan. Closing statement. Begini ya. Berarti ini apa? Promosi ya. Promosi mahasiswa baru. Mahasiswa. Pas memang punya podcast dibuat memang langsung jadi promosi. Ya, pesan saya seperti tadi, mari teman-teman yang mau sama-sama berkembang di dalam dunia dakwah dan keislaman, juga mengulik daripada bakatnya di dalam dunia entertainment, agensi digital, mari masuk di KPI dan tidak akan kecewa. Pokoknya mau podcast, ya, mau silakan KPI. Silakan di KPI. KPI siap mengulik dan menggali bakat teman-teman di situ. Oke teman-teman, mungkin itu closing statement dari Ketum HMJ KPI. Dan saya ucap terima kasih Ketum. Siap. Ketemu lagi abis ini nih. Oh, ketemu lagi abis ini. Mungkin itu saja podcast kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika bergabung dan berminat di HMJ KPI, silahkan kami tunggu di UIN Dato Karama Palu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.